Penyelamatan investasi PT PN3 Siantar kondusif, pengamanan TNI Polri netral dan humanis. MSTP melaporkan, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Christian Orchard Perangin Angin SHMKN, CLA selaku Kepala Bagian Umum PT PN3 pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, kepada media, atas keberhasilan penyelamatan investasi PT PN3 di Kebun Bangun Kota Siantar. Penyelamatan investasi dalam bentuk penanaman kelapa sawit oleh ratusan karyawan PT PN3 berjalan dengan baik dan kondusif. PT PN3 hanya menjalankan perintah Kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menek BUMN Nomor SE 15 MBU 12/2020 tentang pengamanan aset milik BUMN dan SE 14 MBU 12/2020 tentang penertiban aset tanah dan bangunan milik BUMN. Penyelamatan aset demi kepentingan masyarakat ini merupakan komitmen dan peran besar serta dukungan dari Forkopimko Siantar, baik Wali Kota, Kapolres, Dandim, Kejari dan DPRD dalam menjaga iklim investasi di Kota Siantar. Apresiasi yang besar khusus buat AKBP Fernando SIK beserta jajarannya dalam menjaga situasi pengamanan sehingga PT PN3 pada saat melakukan penyelamatan investasi negara kelapa sawit, program pembangunan jalan tol Siantar dan program rencana jalan ring road Kota Siantar pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 berlangsung sangat humanis. Christian menambahkan bahwa secara aktif di atas tanah HGU nomor 1 tersebut telah melalui berbagai tahap termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan Forkopimko Siantar. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan penanaman 6.000 bibit kelapa sawit PT PN3 di atas tanah seluas plus 66,06 hektar berlangsung dengan kondusif. Bahkan PT PN3 Siantar masih membuka posko suguh hati bagi masyarakat yang ingin menyerahkan kembali aset yang digarap kepada negara, sehingga tidak ada tendensi untuk merugikan kepentingan masyarakat. Secara kepemilikan areal yang ditanaman kelapa sawit tersebut merupakan HGU aktif nomor 1, Pematang Siantar yang berakhir tahun 2029. Bahkan PT PN3 mengikuti saran kelompok Tani Futasi dan Forkopimko Siantar untuk memastikan kembali apakah tanah tersebut masih HGU aktif. Sampai akhirnya secara tertulis Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun memberikan kepastian hukum bahwa objek rencana penyelamatan investasi negara, berupa program pembangunan jalan tol Siantar dan program rencana jalan ring road Kota Siantar di PT PN3, Persero, Kebun Bangun tersebut merupakan objek HGU aktif PT PN3 yang berakhir di tahun 2029 melalui Surat A. Surat Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar nomor HP 0302-719-1272/21 Romawi, 2021 tanggal 17 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. B. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun nomor HP 0102-912-1208-11 Romawi, 2021 tanggal 18 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. Christian menyesalkan oknum-oknum tertentu yang membalikkan fakta dan melibatkan kantor staf kepresidenan dalam permasalahan tersebut. Bahwa objek reforma agraria di Kebun Bangun yang diusulkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, berlokasi di Kebun Bangun namun bukan di atas objek HGU aktif nomor 1 Kota Pematang Siantar, tetapi berada di ex-HGU di Desa Tanjung Pinggir Blok 37 Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar yang merupakan bagian ex-HGU Kebun Bangun seluas 573,41 hektar dan terakhir dilakukan identifikasi dan verifikasi TORA oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan hasil semula dimohonkan 25 hektar menjadi 17,7 hektar, dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan pendataan TORA nomor 131, BA 400 NP 0201, 5 Romawi, 2021, tanggal 5 Mei tahun 2021.
bahwa terhadap objek tersebut telah berulang kali diadakan rapat koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Staf Kepresidenan yang pada prinsipnya PT PN 3, Persero, mendukung pelaksanaan reforma agraria seluas 17,7 hektar di atas tanah ex-HGU Kebun Bangun selama memenuhi mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, bukan di atas tanah yang akan dilaksanakan investasi perkebunan, jalan tol dan jalan lingkar seluas 90,76 hektar. Sejalan dengan Surat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Nomor B21, KSK, 03/2021, tanggal 12 Maret tahun 2021, hal permohonan perlindungan terhadap lokasi-lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria tahun 2021, di mana dalam lampiran 1.14 objek yang dimaksud merupakan objek kebun bangun Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Martoba, Desa Tanjung Pinggir, Blok 37 seluas 25 hektar, bukan di atas tanah yang akan dilaksanakan investasi perkebunan, jalan tol dan jalan lingkar seluas 90,76 hektar. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan oknum kelompok tani tersebut memutarbalikkan informasi terhadap objek yang dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak ada objek reforma agraria di atas tanah yang akan dilakukan penyelamatan investasi negara di kebun bangun, HGU Nomor 1 Kota Pematang Siantar, ujar Christian kepada awak media. Sudah saatnya kita tegas untuk melakukan penyelamatan investasi perkebunan negara dalam rangka penyelamatan kebutuhan minyak goreng masyarakat. Apalagi di dalamnya ada program strategis nasional untuk jalan tol dan jalan lingkar Kota Siantar. Jangan hanya karena segelintir oknum yang mengatasnamakan masyarakat, akhirnya kepentingan masyarakat yang lebih banyak akan dirugikan. Sudah saatnya negara berdaulat dan berantas praktek mafia tanah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, ujar Christian yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan. Saya ingin informasikan kepada masyarakat yang menggarap di PT PN 3 Kebun Bangun Siantar agar kooperatif dan segera menghubungi posko Suguh Hati PT PN 3 yang ada di Kebun Bangun, dan jangan terprovokasi dengan oknum ketua kelompok tani Futasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara berdasarkan SP2 HP nomor B 2469IX 2022 di Treskrimum tanggal 27 September tahun 2022, pungkas Christian kepada awak media. Sab Muhardi mengabarkan, Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022.